wabarakatuh. Jadi, di video kali ini saya akan membahas materi fisika, yaitu tentang radiasi benda hitam. Tapi sebelum itu, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Saya Rusaila Nuralisa dari kelas 12 IPA 1, sekolah di SMA Negeri 21 Batam. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung masuk saja ke dalam materi, yaitu mengenai radiasi benda hitam. Nah, benda hitam itu apa sih? Ada yang tahu? Jadi, benda hitam adalah objek yang menyerap seluruh radiasi elektromagnetik dan menguncinya sehingga tidak ada radiasi yang dapat keluar atau dipantulkan. Ayo, benda hitam juga memiliki sifat ideal loh, yang salah satunya itu bersifat tetap dan memiliki puncak pada panjang gelombang tertentu. Puncak kurva pada benda hitam pada sebuah spektrum bergerak yang ke panjang gelombang yang lebih pendek untuk benda yang lebih panas. Yang kedua, benda hitam yang lebih panas akan memancarkan lebih banyak cahaya pada seluruh panjang gelombang. Benda hitam juga dijelaskan oleh beberapa hukum, salah satunya hukum Stefan Boltzmann. Beliau menjelaskan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Nah, di sini juga udah ada rumus-rumusnya, bisa dilihat. Dicatat ya, karena ini juga penting ada soal. Oke, lanjut. Yaitu kedua ada hukum Wien. Beliau menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Misalnya, pada batang besi yang terus dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi, awalnya batang besi tersebut akan berwarna merah, tetapi lama-kelamaan akan berubah menjadi warna kuning kemerahan dan akhirnya memijar. Panjang gelombang cahaya merah yang lebih besar daripada panjang gelombang cahaya kuning itu sama artinya dengan frekuensi gelombang cahaya merah lebih rendah daripada frekuensi gelombang cahaya kuning. Perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Ketika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan ikut berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini dapat digunakan untuk memperkirakan suhu benda atau disebut dengan pergeseran Wien. Nah, ini rumusnya. Oke. Panjang gelombang maksimum sama dengan tetapan pergeseran Wien dibagi suhu. Biasanya suhunya ini yang sering dipakai Kelvin. Nah, ini ada contoh-contohnya. Salah satu contohnya itu pakaian gelap. Baju warna hitam atau gelap merupakan penyerap atau pemancar panas yang baik, sehingga ketika kita memakai pakaian hitam pada siang hari akan terasa lebih panas daripada malam hari. Ketika malam hari kita menggunakan pakaian hitam, badan kita akan terasa lebih hangat karena baju yang warna hitam ini menyerap energi-energi radiasi yang ada di sekitar. Makanya kalau kita pakai baju warna hitam pada siang hari, kan cahaya matahari itu diserap oleh baju yang warna hitam ini ya. Jadinya badan kita juga terasa panas. Sedangkan kalau kita menggunakan baju warna putih atau warna cerah, mereka adalah penyerap dan pemancar panas yang buruk, sehingga nyaman digunakan pada siang hari. Sebenarnya bisa aja sih pagi sama malam juga nyaman-nyaman aja. Lalu contoh yang kedua yaitu termos. Termos di dalamnya berisi lapisan perak.
Fungsinya untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Lapisan perak tersebut memantulkan kembali radiasi ke dalam termos sehingga menjaga suhu dalam termos tetap hangat. Sedangkan dinding gelas tidak dapat memindahkan panas karena merupakan konduktor yang buruk. Ketika air panas dimasukkan ke dalam termos, misalnya nih 10 derajat Celcius, saat masih 1-2 menit, suhu air tersebut masih 100 derajat Celcius. Tetapi lama-kelamaan suhu air tersebut akan menurun juga. Kenapa? Karena tidak ada benda hitam yang benar-benar sempurna. Contohnya kayak misalnya nih, suatu tabung ada satu lubang kecil untuk cahaya masuk. Memang tabung itu akan menjadi panas memang, tetapi cahaya itu dipantul-pantulkan ke dalam tabung, tidak bisa keluar, terkunci, tetapi masih ada 1% cahaya yang berhasil keluar melalui lubang yang dimasuki oleh cahaya tadi. Jadi jalan itu masuk, jalan itu untuk keluar juga, seperti itu. Lalu contoh terakhir, panel surya. Panel surya adalah wadah logam berongga yang dicat hitam, yang panel paling depan terbuat dari kaca. Fungsinya untuk menyerap radiasi sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Semakin terik sinar matahari, semakin banyak kalor yang dapat diserap atau radiasi yang dapat diserap. Tetapi jika cuaca mendung, cahaya yang diserap akan sedikit dan listrik yang dihasilkan pun akan lemah. Oke, sekian dari yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.